Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Iya, siang, Bapak dan Ibu pembimbing skripsi iya, Body Management. Semoga sehat-sehat selalu hari ini. Ya, sebelum saya memberikan memaparkan sedikit, ada beberapa hal yang harus kita samakan persepsi. Tujuan hari ini, kegiatan hari ini adalah menyamakan persepsi terkait dengan outline skripsi, di mana ada beberapa evaluasi ya Bapak Ibu sebelumnya di semester lalu atau di kegiatan skripsi yang lalu itu ada beberapa yang dikira sangat uh, keluar dari jalur yang sudah dipersiapkan ya, seperti contohnya ada beberapa apa namanya skripsi yang melanggar aturan outline skripsi tersebut, sehingga banyak penguji akhirnya memberikan keputusan yang tidak diharapkan oleh mahasiswa gitu ya. Jadi makanya mudah-mudahan dengan adanya persamaan persepsi pada sore hari ini bisa sedikit mengurangi atau mungkin bisa meminimalisir terkait dengan hal-hal yang di luar teknis ya. Untuk semester ini ada beberapa eh, dosen dosen pembimbing yang terpaksa kami paksakan untuk menjadi P1 ya, dikarenakan jumlah mahasiswa kita itu melebihi kapasitas, sedangkan mahasiswa pembimbing kita itu kapasitasnya sedikit ya, dosen home base itu baru sedikit ya, dosen yang ada yang layak untuk menjadi pembimbing gitu ya. Makanya ada beberapa hal yang mohon kiranya nanti yang sebelumnya masih di P2 untuk semester ini dikasih amanah untuk jadi P1 ya, dimohon untuk kerjasamanya kita nanti saling diskusi atau dipelajari referensi-referensi yang ada yang sudah dipelajari ya. Kalau memang hanya membantu atau bertanya dengan dosen senior, tapi juga jangan sering-seringan chat-chat mulu dosen senior ya, khawatirkan banyak kerjaan masing-masing gitu ya. Jadi tolong dipelajari aja masing-masing gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang diamanahi untuk menjadi P1 bisa apa namanya bisa menjalankan dengan semaksimal mungkin insya Allah. Saya izin share screen dulu materi kita. Oke, di sini ada beberapa persyaratan untuk skripsi yang awal terkait dengan sumber referensi ya Bapak Ibu. Di sini untuk tahunnya itu 5 tahun terakhir. Kemudian untuk jumlah referensi minimal 10 ya Bapak Ibu, karena nanti outputnya kita akan di jurnal ya, sehingga kalau jurnal itu referensinya harus banyak supaya bisa di approve sama pihak jurnalnya. Makanya di sini minimal 10 referensi. Kalau cuma ada 5 referensi atau sedikit itu nanti ditolak di jurnal tersebut gitu ya. Kemudian di sini ada tingkat plagiarismenya Bapak Ibu untuk jurnal nanti itu minimal 25% Bapak Ibu. Tapi tolong dipastikan ya, kemarin yang di gelombang 2 itu banyak terjadi plagiarisme yang tidak semestinya ya Bapak Ibu. Kemarin ketahuan dia menggunakan aplikasi dari beberapa Shopee yang sehingga ada beberapa yang dimanipulasi. Ya, plagiarismenya untuk gelombang 2 kemarin saya salut sekali ya. Kalau di bimbingan gelombang 1 pertama itu Pak ada 30%, 50%, sehingga harus berubah-ubah. Tapi yang gelombang 2 kemarin ujuk-ujuk langsung 8%, langsung 5%, hebat banget gitu. Ternyata pas diselidiki sama beberapa pembimbing sama penguji, ternyata mahasiswa menggunakan aplikasi yang manipulasi, sehingga hal itu bisa terjadi 8 atau 5%. Jadi tolong mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk
mengecek untuk penelitiannya ya Bapak Ibu, supaya tidak, soalnya kemarin juga ada beberapa hal ya, dari plagiarismenya 8%, lumayan aman, tapi pas dicek sama penguji, ternyata ada mahasiswanya si Fulan, si B ya, di gelombang satu, ternyata judul itu datanya pun pas gelombang 2 dipakai sama mahasiswa bimbingannya si B, si A. Dan kebetulan si A ini dibimbing sama pembimbingnya si B. Jadi ketahuan. Ini datanya kayaknya jurnal skripsi mahasiswa saya di gelombang satu. Ya. Nah itu meskipun fungsi dari plagiarismenya itu ambil minimal 8% tapi ternyata itu adalah mempunyai temannya yang di gelombang satu. Tolong inilah beberapa poin yang harus diperhatikan sama Bapak Ibu pembimbing. Jadi pastikan juga judul yang ditawarkan oleh mahasiswa itu dicek kembali di di linknya BSI, repositorinya BSI, atau dipakai di linknya jurnal dan sebagainya, hampir sama nggak dengan kode yang pertama gitu ya. Jadi data itu yang harus diperhatikan. Kemudian nanti menggunakan Mendeley sama masih menggunakan APA ya untuk skripsinya. Di sini untuk yang pertama. Untuk proses bimbingan Bapak Ibu di sini ada minimal 8 kali bimbingan. Periode dimulai 3 bulan dari Maret sampai Juni ya. April, Mei, Juni. Jadi Maret ini kan sekarang baru mulai ya di akhir ya. Sudah di akhir, sudah mulai April, jadi April, Mei, Juni, 3 bulan pas gitu ya. Jadi mohon yang mahasiswa bimbingan saat ini yang belum menemui mahasiswa tolong di approve supaya dicek judul dan sebagainya supaya bisa lebih lihat gitu ya. Untuk bukti riset di sini Bapak Ibu ada 2 jenis. Yang pertama ada surat riset keterangan riset dari perusahaan ya, instansi yang minimal 1 bulan ya, karena meriset itu hanya 1 bulan ya, berbadan hukum, PT, CV, Prima, Perum dan sebagainya, lembaga koperasi, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini bukan sekolah ya Bapak Ibu, lembaga pendidikan kayak kayak bintang pelajar dan sebagainya, lembaga pendidikan bukan sekolah gitu ya. Jadi yang kita bahas itu adalah lembaga pendidikannya, bukan sekolah SMA berapa SMA mana gitu ya. Itu yang salah di persepsi di mahasiswa ya. Kemudian ada ormas dan organisasi kepemudaan dan sebagainya gitu. Koperasi UMKM juga bisa kalau memangnya nanti terkait dengan pemasarannya mungkin ya, tapi kalau bagian keuangannya dilihat dulu. Untuk mengambil data ini Bapak Ibu dilihat juga datanya apa yang diinginkan oleh mahasiswa untuk menganalisis, kemudian tempat magangnya apakah ada data tersedia untuk data skripsinya. Jangan mahasiswa untuk Pak saya maunya di kelurahan, Pak saya mau di kecamatan, tapi datanya ada enggak gitu ya. Itu yang pertanyaan saya kita gitu. Banyak beberapa mahasiswa yang minta banyak yang japri itu pengennya di kecamatan, pengennya di kelurahan gitu ya. Apa enggak ada lagi perusahaan-perusahaan lain yang bisa dianalisa gitu ya. Ini bagi perusahaan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah surat pernyataan keabsahan yang akan ditantangani oleh pembimbing sama penguji, pembimbing sama mahasiswa ya. Ini terkait dengan datanya bisa digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang pemasaran dan mahasiswa keuangan ketika data itu adalah terkait dengan kepuasan konsumen, keputusan membeli gitu ya. Itu yang berkaitan marketing ya, ibaratnya marketing, pemasaran dan keuangan yang ada di laporan keuangan PEG atau IDX gitu ya. Jadi pakai menggunakan data sekunder. Tapi kalau untuk mahasiswa yang peminatnya SDM diwajibkan untuk membahas mengenai kinerja perusahaan. Ya, berarti mereka harus menggunakan poin yang pertama Bapak Ibu, dipakai surat keterangan riset perusahaan. Yaitu
kapasitasnya. Kemudian ada beberapa pertanyaan mahasiswa, Pak saya kuliahnya di SDM, Pak saya boleh nggak ngambil di pemasaran, Pak saya boleh nggak ngambil di keuangan. Mohon untuk diarahkan sesuai dengan peminatan mahasiswanya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan saya 4 tahun belajar di SDM itu kenapa kok skripsinya mengambil keuangan gitu. Jadi harusnya waktu kuliah ya dia ambilnya keuangan gitu ibaratnya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan mahasiswa yang belajar selama kuliah ini seperti apa. Itu ya Bapak Ibu. Ini untuk bukti riset ya. Jadi ada dua poin ini terkait dengan biasanya Pak susah dapat surat riset ya udah ambil ke pakai surat keabsahan yaitu tapi tentang pemasarannya. Jadi yang dimudahkan yang tentang pemasaran sama keuangan ya. Ya, kemudian di sini karena tadi menggunakan yang terbaru soft copy ya, jadi nanti di akhir pun akan dikumpulkan di akhir dalam bentuk soft copy-nya, dicek ulang terlebih dahulu dari beberapa hal ya. Nanti di sini penamaannya di pasti formatnya dari nama foldernya, NIP dan nama mahasiswa, deskripsinya, ada turnitinnya itu nanti akan diupload ya ke link yang biasa mahasiswa kalau sudah revisi itu akan formatnya seperti ini Bapak Ibu nanti diingatkan kembali nanti untuk hasilnya seperti apa di akhir skripsinya. Oke, dan ini kebijakannya untuk artikel ilmiah. Ya, jadi ada soft cover untuk artikel ilmiahnya, ada judul, kemudian naskah artikel ilmiahnya, bukti pengecekan plagiarisme artikel ilmiahnya, bukti submit dalam bentuk bukti artikel ilmiah yang sudah dipublish atau LOA atau screenshot jawaban dari submit jurnal yang dituju. Ini untuk syarat nanti pengambilan apa namanya ijazah ya, berjasa buat wisuda, ini bukti-bukti ini harus ada. Makanya kemarin hanya beberapa persen sih sebetulnya yang gelombang 1, gelombang 2 yang lolos untuk dari sekian ratus mahasiswa yang lolos skripsi itu hanya jumlah itu hanya beberapa persen ya. Selainnya yang lainnya ada masih submit bentuknya. Makanya mahasiswa saya pun sampai detik ini masih ada bentuknya submit, nggak ada informasi apa-apa gitu ya. Jadi untuk pengerjaannya di ukuran 4 nanti marginnya bias 3 kita 3,4 cm, margin bawahnya 2,5, margin kanannya 2,5, jarak penulisannya adalah 2 spasi, kecuali isi tabel dan gambar itu disesuaikan. Karena ada mahasiswa bikin tabelnya ikutin time nominal 12 gitu ya, padahal harusnya disesuaikan, bisa 10 poin, 10 poinnya 10 tapi nomornya kecil, lebih kecil nggak masalah gitu ya, karena bisa disesuaikan. Kemudian untuk ukurannya tabelnya disesuaikan, ini adalah teknik penulisannya Bapak Ibu. Nah untuk yang baru ini adalah pemberian tanda air watermark logo Universitas pada halaman 6, nanti dilihat di halaman 6 di panduan ya Bapak Ibu. Bentuknya seperti aja, tulisannya di watermarkin semuanya karena ini nanti langsung diupload. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau dicek, jadi sekalian ya ngecek bimbingannya saat menggunakan laptop itu harus dicek dulu, dicek juga halaman-halamannya sudah sesuai atau belum ya. Sama halnya dengan kita waktu kita mereview atau mengecek hasil uploadan mahasiswa di akhir ya, di review di ACC untuk dapat buat skripsi ya, buat wisuda ya kita. Nah ini dari awal berarti kita kerjain dari awal laporannya seperti apa. Jadi dan bimbingan pun boleh kalau misalkan repot boleh dicetak ya, sekalian cetak dicoret-coret itu boleh, tapi pastikan mahasiswa sudah filenya sudah oke, di Word-nya sudah sesuai dengan urutannya masing-masing ya, halamannya dan sebagainya, karena ada beberapa kasus waktu dicetak saat sidang situ udah rapi Pak Bapak Ibu, tapi saat upload di sistem penguploadan terakhir itu berantakan ya, berantakan. Kenapa? Karena mahasiswanya bikin lagi dari awal. Itu yang kadang-kadang yang harus dicek ulang ya. Kita kadang tolong direvisi akhirnya telat ACC untuk upload sistemnya, sehingga mahasiswanya minta tolong Pak tutup linknya gitu ya. Nah ini tolong diperhatikan. Jadi di kebijakan baru ini pun lebih
Ya. Oke ya, jadi kalau kita lihat dari awal kita bisa lihat soft copy-nya seperti apa, terus kemudian nanti kedua penggunaan materialnya di lampiran-lampiran antara tangan-tangannya itu harus sesuai. Nah, nanti keduanya bisa didownload di ruang staff ya, di ruang PA. Nah, ini contohnya Bapak Ibu tantangannya biasa di tantangan materai. Ini pakai materainya seperti ini contohnya Bapak Ibu. Yang dibuat 22 Agustus 2024 menyatakan Selvi Aryani misalkan. Ini bentuk contoh materainya. Perlu diperhatikan Bapak Ibu untuk tanggal-tanggal penting. Oke, kita tanggal 27 Maret kemarin ya pembimbingnya, kemudian hari ini 27 Maret sampai 29 Juni 2024 itu proses bimbingannya sampai tanggal 29 Juni Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan ke mahasiswa bimbingannya untuk lebih. Kalau tanggal 29 Juni berarti kasih target ke Bapak Ibu ke mahasiswa kalau saya biasanya 9 hari sebelumnya, berarti sekitar tanggal 20 Juni. 20 Juni mahasiswa harus sudah fix. Ya, mahasiswa sudah fix semua bab 1 sampai bab 4-nya, bab 5-nya sudah selesai. Hasil penelitiannya sudah dicek semuanya tanggal 20 Juni. Sehingga dalam waktu 9 hari terakhir 20 sampai 29 itu kumpulin tuh materinya untuk kita daftarkan di tanggal 1 Juli. Jadi pendaftaran tanggal 1 sampai tanggal 5 Juli pendaftaran sidang skripsinya. Kemudian tanggal 22 Juli sampai 23 Agustus itu adalah proses sidang semester genapnya P21 mahasiswa di kampus utama ya. Jadi ini diperhatikan tanggal-tanggal pentingnya Bapak Ibu. Kita sudah ke potong lebaran, nanti masuk lagi tanggal 20 April ya. Berarti April, Mei, Juni. Berarti kita punya waktu bulan. Duduk ke sini. Duduknya dekat darah. Situ. Malah yang lain tolimut ya. Oke ya Bapak Ibu, ini jadi kita punya waktu 2 bulan sebenarnya dari April sampai Juni ya, Mei Juni ya, 2 bulan yang harus dikejar waktunya. Nah, OTET kita saya mau kasih tahu gambarannya Bapak Ibu bahwa data penelitian itu terbagi menjadi yang kuantitatif itu terbagi menjadi dua, ada data non statistik dan data statistik. Data non statistik itu adalah metode kualitatif lainnya. Jadi persepsi Bapak Ibu, mohon maaf, bukan kualitatif. Ini yang menyebabkan salah persepsi saat bimbingan di gelombang 1 kemarin. Ya, yang kita minta itu adalah data kuantitatif. Ya, karena data penelitian ini ada di sini. Ini adalah gambarannya. Ya, data non statistik dan data statistik, data kualitatif lainnya. Dari statistik itu bisa menggunakan data interval, bisa rasio, ya bisa ordinal, bisa nominal. Tipe datanya bisa distribusi datanya itu bisa normal atau tidak normal, ya. Dengan jumlah datanya di atas 30 ini untuk parametrik dan di bawah non parametrik, di bawah 30 non parametrik, jadi menggunakan statistik. Kalau misalkan mahasiswa di STM bisa menggunakan non parametrik ya, misalkan membahas tentang kinerja karyawan Pak, karyawannya cuma ada 5 orang atau di bawah 30 ya, di 10 sampai 15 orang. Berarti itu tidak bisa menggunakan regresi linear berganda. Ya. Sehingga harus menggunakan data non parametrik. Pakai uji pembandingan. Analisis kinerja pembandingan berdasarkan apa? Misalkan yang dibandingkan apa? Divisinya kah? Berdasarkan tingkat pendidikannya kah? Jadi banyak Bapak Ibu yang jago statistik mungkin harus belajar. Jadi tidak harus menggunakan regresi linear berganda Bapak Ibu. Untuk kalau mentok di data karyawannya cuma 30 Pak, di bawah 30, berarti kan kita nggak bisa memaksakan untuk regresi linear berganda. Sehingga dengan teori seperti ini Bapak Ibu, kami mengambil pilihan outline-nya menjadi dua. Ya, kualitatif, statistik, dan kuantitatif non statistik.
Diperhatikan lagi Bapak Ibu, ini namanya kuantitatif non statistik, bukan kualitatif ya Bapak Ibu. Di sini contoh kualitas statistik bisa menggunakan regresi linear berganda minimal 3 variabel X1, X2, dan Y, atau menggunakan uji perbandingan atau uji perbedaan satu variabel. Variabelnya di sini maksud saya variabelnya adalah kinerja ya. Yang dibahas adalah kinerjanya, atau misalkan yang dibahas adalah kepuasan konsumennya, tapi satu variabel kepuasan konsumennya aja, tapi nanti dibandingkan berdasarkan kepuasan produk pelayanan A, B, C gitu ya. Jadi ada beberapa. Betul. Oke ya. Jadi kualitatif non statistik itu satu variabel. Nanti akan saya kasih contoh terkait judul skripsinya ya Bapak Ibu untuk yang non statistik. Untuk kualitatif statistik Bapak Ibu, di sini formatnya ada 5 bab ya Bapak Ibu. Ada perubahan sedikit perbedaan untuk yang di kelompok 1 tahun kemarin, ada perubahan sedikit aja. Perubahannya di sistem apa namanya bab 3. Saya langsung ke bab 3 ya Bapak Ibu. Di sini ada desain penelitian. Ya nanti Bapak Ibu kemarin yang kita minta adalah desain penelitian, itu kebanyakan kemarin saya lihat hanya teorinya saja desain penelitian. Tapi yang kita mau bagaimana sih desain penelitiannya, yang detail mahasiswa itu desainnya seperti apa ya, gambarannya seperti apa desain penelitian. Jadi tidak hanya menjelaskan definisi desain penelitian. Kemudian ada populasi sampel di 32-nya, kemudian di 33-nya definisi operasional variabelnya, ya, kemudian teknik pengumpulan data di 34 dan teknik analisisnya di 3.5. Nah, untuk 3.4 Bapak Ibu, ini saya gambarkan seperti ini. Kemarin ada beberapa peserta uji itu masih banyak yang nggak paham juga apa yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data. Yang mengumpulkan data itu ada 3 jenis yang kalau kita tahu ya, ada observasi, kuesioner, dan studi dokumentasi, atau nanti tergantung apa pengumpulannya ya. Kemarin karena saya lihat di saat saya menguji kemarin, mahasiswa menulis teknik pengumpulan data itu adalah teknik data primer, data sekunder. Nah, data primer, data sekunder itu bukan teknik pengumpulan data, itu jenis data. Nah, kalau saya nanya ke mahasiswa kenapa? Ini kata pembimbingnya begini. Nah, saya bingung. Pembimbingnya begini. Kadang mahasiswa tuh ya tolong Bapak Ibu diingatkan ke mahasiswa kalau lagi saat menguji jangan bawa-bawa nama pembimbing gitu ya. Itu kadang-kadang suka jadi bumerang buat pembimbing sama pengujinya. Jadi yang salahnya siapa gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Di Bapak Ibu di teknik pengumpulan data itu ada 3 yang kita pakai. uh, kita coba untuk mengarahkan ya Bapak Ibu supaya lebih apa namanya lebih seragam. Jadi di sini ada observasi, kuesioner, dan studi dokumentasi. Kemudian ada 35-nya teknik analisis datanya. Analisis datanya kita bagi beberapa Bapak Ibu. Di teknik analisis ada uji kualitas data, yaitu di poin 351-nya, validitas dan reliabilitas. Ini khusus yang statistik ya Bapak Ibu. Nanti kalau yang non statistik, tinggal analisisnya tergantung data yang dianalisis seperti apa. Terus ada 3.52 itu ada 52 itu ada asumsi klasik. Asumsi klasik ini banyak ya Bapak Ibu. Ada multicore. Ini nggak saya gambar, nggak saya tunjukkan karena beberapa data tergantung asumsi klasik itu tergantung datanya ya Bapak Ibu, apakah datanya data time series atau datanya bukan data time series, itu beda, asumsi klasiknya beda gitu ya. Jadi harus harus disesuaikan dengan jenis datanya Bapak Ibu. Sehingga di sini kami tidak mensistemkan atau menseragamkan ada apa aja sih di asumsi klasiknya. Ada normalitas, multicore, terus hetero, ada linearitas gitu ya. Karena kemarin ada juga yang nggak pakai linearitas atau apa. Jadi tergantung dari jenis data yang mahasiswa Bapak Ibu gunakan. Kemudian di 353 itu ada hipotesis, ada uji T dan uji F. Uji T untuk parsial, uji F untuk simultannya. Kemudian ada uji koefisien determinasi ya Bapak Ibu ya 35. Ini di poin 3, poin bab 3 ya Bapak Ibu.
Di bab 4 ini ada hasil pembahasan, ada 48 ya Bapak Ibu, 41 pembahasan, ada uji kualitas data, uji asumsi klasiknya, pengujian hipotesisnya, koefisien 45-nya uji koefisien determinasi, pembahasan, ada hasil penelitian. Jadi kemarin itu berantakan ya Bapak Ibu. Jadi semua uji kualitas data, asumsi klasik itu dimasukin di pembahasan ya Bapak Ibu. Jadi kita lihatnya pembahasan itu hanya deskriptif aja sih sebetulnya, pembahasan deskriptif supaya nanti mahasiswa bisa yang dimasukkan ke dalam jurnal itu kan di pembahas yang hasil pembahasan penelitiannya Bapak Ibu, bukan langkah-langkah pengujiannya. Kalau yang ini kan saya pecah menjadi langkah-langkah pengujiannya dulu gitu ya Bapak Ibu. 45 terus implikasi penelitian, 4.8 keterbatasan penelitian Bapak Ibu. Ini yang harus yang terbaru, pembahasan terbaru supaya menseragamkan langkah-langkahnya. Soalnya kemarin pendapat dosen A begini, pendapat dosen B begini. Jadi karena beda pendapat, akhirnya saat di sidang beda pendapat saya, pendapatnya Pak Slamet, misalkan atau Bu Lufi, beda. Akhirnya pas menguji, ya pendapatnya sesuai dengan pendapat masing-masing penguji gitu ya. Untuk urutannya ini tolong dirubah. Jadi asumsi revisinya hanya merubah template aja. Dan saya berharap dengan perubahan urutan ini mudah-mudahan kita sepakat, ini yang kita sudah sepakati di tim khusus ya. Jadi ini yang ada beberapa poin. Kemudian di hasil pembahasan, di hasil penelitian ini Bapak Ibu, saya menjadi bagi dua. Di part titik satunya ada part 11 ada karakteristik respondennya, kemudian part 12-nya ada deskripsi data penelitiannya. Jadi deskripsi data penelitiannya berapa persen yang sangat setuju, berapa persen dari, jadi dibahas di deskripsi data penelitian. Kemudian di part 2-nya uji kualitas data, ini validitas dan reliabilitasnya, jawabannya seperti apa, asumsi klasiknya, ujian hipotesisnya. Jadi berurutan sesuai dengan yang tadi di bab 3 itu teorinya, ini adalah pembahasan langkah-langkah dari datanya Bapak Ibu. Kemudian 45-nya ada koefisien determinasi, jadi ada uji koefisien determinasi parsial dan uji koefisien determinasi simultan ya Bapak Ibu. Jadi koefisien determinasinya itu harus diuji dulu, parsialnya seperti apa, simultannya seperti apa. Kemudian 46-nya pembahasan hasil penelitian, 461 pengaruh X1 terhadap kinerja bagaimana, nanti ganti misalkan pengaruh motivasi terhadap kinerja. 462-nya pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Jadi terus 463-nya pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Jadi X1, X2-nya diganti dengan variabelnya Bapak Ibu, ini cuma contohnya aja ya, X1, X2 terhadap ini. 47-nya implikasi penelitian dan 48-nya ada keterbatasan penelitian. Ini ada yang berubah dari semester lalu dengan yang sekarang ini Bapak Ibu. Jadi kita coba untuk menyamakan atau menseragamkan bentuk poin-poin langkah-langkahnya. Semoga teman-teman Bapak dan Ibu mudah-mudahan sepakat dengan seperti ini supaya bisa jelas dulu apa yang harus digambarkan ya Bapak Ibu. Kemudian ya ini Pak Dimas simpulan dan saran gitu ya. Jadi ada kemarin ada yang bertanya kenapa keterbatasan penelitian nggak dimasukin ke poin 5 ya, karena di beberapa kampus keterbatasan penelitian ada di bab 5, ada yang 47 nih ya, 47 ini ada implikasi sama keterbatasan ada di bab 5, ada yang di bab 4 gitu. Jadi kita makanya ini bab 4 aja ya Bapak Ibu. Kemudian untuk kualitatif statistik sama dengan konseptual, perencanaan ke depan, kerangka berpikirnya di bab 23, tidak ada 24-nya kan ada hipotesis ya. Perbedaannya tidak ada hipotesis di sini. Kemudian hanya seperti ini Bapak Ibu, jadi sampai perbedaannya hanya di 44 ya, nggak sampai 48, tadi ada sampai 48 teknik analisis datanya. Ini contoh abstraknya Bapak Ibu, satu spasi, ada urutan untuk abstraksinya, nanti mahasiswa ada rumus masalah, metodenya apa, hasil penelitiannya apa,
Tapi hasil penelitiannya bukannya ada gambar, ada I, ya persamaan garis itu nggak ada ya. Jadi harus hanya deskripsi saja di sini. Ya. Ruang lingkup penelitian Bapak Ibu mohon diperhatikan, di sini masih banyak yang kurang tepat ruang lingkupnya. Di ruang lingkup penelitian ini saya ngambil beberapa poin ya, yang paling penting yang biasa banyak kekeliruan di saat sidang ya. Jadi di sini ruang lingkup itu adalah datanya seperti apa, ya diambil dari mana, ya responnya seperti apa, variabelnya apa saja yang dibahas, misalkan tidak ada harga, kualitas layanan, kepuasan, penyebaran datanya 1 bulan, jadi pengambilan datanya seperti itu, terus analisis datanya yang digunakan apa, gitu ya, terus menggunakan metode apa, terus alat bantunya apa, aplikasinya, gitu. Jadi ruang lingkupnya seperti itu, bukan lagi seperti magang ya, ada ruang lingkup penelitian ini dilakukan di perusahaan PTX di alamatnya Jalan Cendrawasih nomor 5. Udah gitu aja. Ya, bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ruang lingkup adalah dari penelitian, personel, cara penyebarannya, cara analisisnya, dan aplikasinya seperti apa. Dan periode datanya seperti apa yang diambil. Nah, ini yang maksud saya uji koefisien determinasi, saya kasih contoh. Ya, di sini ada ini parsialnya, bentuknya parsial ya, tambahan parsialnya Bapak Ibu. Kan pertama lihat dari signifikasinya kan Bapak Ibu di sini. Oh di bawah lebih 0,05 ini ada datanya. Berapa pengaruhnya? Ini dilihat kalau misalkan ada pengaruh parsialnya, oh buat di sini dihitung nilainya adalah dari koefisien betanya. Nilai beta dikalikan dengan koefisien korelasinya atau correlation parsialnya di sini 5,6 ya 0,055. Jadi harga X1 nya berapa, X2 berapa, kalau dijumlahkan itu totalnya sama aja dengan nilai simultan atau pengaruh secara simultannya 32,3% itu ada simultannya. Jadi ini yang harus ditambahkan Bapak Ibu. Kita minta benar ya, parsial simultannya sekian, tapi parsialnya X1 nya berapa, X2 nya berapa. Bapak Ibu, ini tambahan dari saya supaya lebih sama persepsinya, sehingga kalau kemarin kan banyak mahasiswa yang hanya sampai kesimpulannya ada pengaruh secara parsial, tapi pas ditanya sama penguji parsialnya berapa persen nggak ada yang tahu karena langkah-langkah yang ininya nggak dikerjakan ya untuk perhitungan koefisien korelasi determinasi parsialnya Bapak Ibu. Itu terus kemudian ada penelitian relevan. Jadi ada judul penelitiannya Bapak Ibu, variabel penelitiannya apa, terus persamaan dan perbedaannya. Persamaannya misalnya sama-sama yang dibahas adalah variabel modal kerja dan probabilitas. Perbedaannya hanya variabel perputaran persediaan. Jadi perputaran persediaan itu kita kan di contohnya nggak ada nih, di judul penelitiannya hanya modal kerja, likuiditas, dan probabilitas. Tapi di kita sama mahasiswa ditambahkan ada variabel perputaran persediaan. Ya, ini yang perbedaannya. Hasil penelitian ya kalau bisa hasil penelitian adalah hasil variabel yang sesuai dengan variabel yang kita teliti Bapak Ibu. Ya menurut saya, persepsi saya, supaya apa, ini sebagai acuan jawaban kita nanti di bab 4 sampai bab 5 berdasarkan hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Emilia gitu kan. Jadi variabelnya sama gitu ya, supaya jadi patokan. Jadi ya Pak, karena ada beberapa mahasiswa yang menulis hasil penelitiannya, semua yang ada yang ditulis di penelitian referensinya dituliskan di hasil penelitian. Kalau saya mintanya hasil penelitian adalah hasil variabel yang diteliti sama kita. Variabelnya sama, yang sama aja. Modal kerja terhadap probabilitas atau misalnya likuiditasnya masuk. Jadi hanya ini kan yang sama hanya probabilitas ya di sini Bapak Ibu. Jadi hasilnya hanya yang modal kerjanya aja di sini, sama yang lainnya. Ya, ini relevannya Bapak Ibu. Kerangka berpikirnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini ada kerangka berpikir dari X1, X2, X3-nya, H1, hipotesis 1, alternatif 1, alternatif 2, dan 3-nya ada probabilitas. Ini kerangka berpikirnya. Terus di sini penelitiannya Bapak Ibu, di sini kan ada penelitian ya.
Desain penelitian adalah penggambaran prosedur untuk mendapatkan informasi dan data yang bisa digunakan untuk penelitian. Ya. Nah, desainnya seperti apa? Jadi kalau dilihat desainnya seperti ini. Kalau misal membuat desain penelitian, desainnya, gambaran ya, prosedur. Kita harus bisa menemukan rumusan masalah terlebih dahulu. Kemudian dari rumusan masalah kita kumpulkan landasan teorinya. Ya, kemudian kita bisa nggak rumusin hipotesisnya. Kemudian dikumpulkan datanya, pengumpulan data dari populasi sampelnya seperti apa. Terus dari data itu dikembangkan instrumennya, terus diujikan instrumennya, kemudian dianalisis dan kesimpulan Bapak Ibu. Jadi desain penelitian itu menceritakan gambaran nih kalau dilihat dari teorinya, penggambaran prosedur untuk mendapatkan informasi dan data yang digunakan. Ini kebanyakan kemarin mahasiswa tidak ada desain penelitiannya ya, hanya teorinya aja desain. Tapi desainnya kayak gimana sih gitu ya? Urutan desain penelitiannya. Ini tambahan ya untuk disamakan sama Bapak Ibu. Jadi desain penelitiannya harus ada gambaran desain penelitiannya seperti apa. Kemudian di hipotesisnya ditolong dituliskan hipotesisnya H0 H1-nya. Kemarin ada beberapa yang hanya menuliskan H2-nya ya, H2-nya saja, alternatifnya saja. Tapi kalau hipotesis kan ada observasi dan alternatif ya Bapak Ibu. Nah, kalau di sini kemarin ada masukan beberapa penguji, kalau hipotesis itu ada diduga gitu ya. Jadi bukan baru diduga ya. Jadi ada diduga, kalimat diduga, bukan ada tidak ada dapat pengaruh. Jadi ada kalimat. Ada yang berpendapat begini, harus ada kalimat diduga, baru pendugaan sementara gitu ya. Ini ada hipotesisnya Bapak Ibu. Nah, ini semester kemarin ada yang judulnya seperti ini Bapak Ibu. Qualitative non-statistic analisis proses rekrutmen dan seleksi karyawan pada PT Indra Group melalui perusahaan outsourcing PT Karyawan Indonesia Sejahtera. Ini judulnya bukan kualitatif non-statistik ya Bapak Ibu. Ini yang salah. Ya. Pas kita nguji, datanya nggak bisa menentukan mana datanya. Data yang harus dihitung kan kuantitatif ya, kualitatif berarti data yang harus dihitung menggunakan rumus apa gitu ya. Kalau cuma proses rekrutmen, semua perusahaan pasti sama proses rekrutmennya, seleksi karyawannya seperti apa gitu ya. Jadi ini yang salah. Kemarin masih banyak yang judul gelombang 1, gelombang 2 banyak juga yang seperti ini gitu ya, sehingga kita makanya banyak teman-teman mahasiswa yang ada yang dapat nilai C misalkan ya, karena judul-judul non statistik nggak sesuai dengan outline. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang mahasiswanya dapat nilai C, itu kata pengujinya ya, karena nggak sesuai gitu ya. Jadi mau harus lulus ya udah nilai C. Ya, biasanya kalau yang udah sesuai paling antara B sama A sih biasanya. Kalau benar-benar ini udah nggak bisa, baru bisa dapat. Bahkan kalau yang nggak bisa sama sekali itu berarti D. Gitu. Tapi kalau dari outline-nya kemarin banyak yang diluluskan dengan nilai C. Ya, dan yang benar itu seperti apa? Yang seperti ini Bapak Ibu. Analisis prediksi kebangkrutan dengan menggunakan metode Alpha-Jet Score pada perusahaan manufaktur, subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ya, ini untuk keuangan ya. Jadi mana non statistik metode kualitatif konten kuantitatif tadi kan, data penelitian non statistik adalah metode yang digunakan dengan menggunakan metode kualitatif lainnya. Metode kualitatif lainnya itu di Alpha-Jet Score. Ya, terus banyak makanya kalau keuangan itu kemarin masih ada beberapa mata kuliah yang kualitatif itu kita bikin project supaya mahasiswa ngeh gitu ya. Ini adalah data-data non statistik skripsinya gitu. Jadi ada metode Alpha-Jet Score atau metode first in first out gitu ya, economic order quantity dan sebagainya, itu adalah non statistik. Jadi menggunakan metodenya Bapak Ibu. Nah, kalau yang untuk ini ada kinerja keuangan dengan menggunakan market value added ya. Ini adalah PT Asuransi Ramayana Tbk di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nah, sebetulnya kalau judul ini kalau saya sih kurang tepat ya Bapak Ibu untuk yang perusahaannya. Coba dilihat di perusahaannya. Kalau ini mahasiswa, kalau saya minta harusnya dia bikin surat risetnya di PT Asuransi Ramayana
harusnya risetnya di perusahaan asuransi Australia. Kalau dia mau ngambilnya di Bursa Efek Indonesia, berarti perusahaannya harus perusahaan eh, apa namanya divisi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Misalnya perusahaan analisis kinerja keuangan dengan metode market value edit pada perusahaan asuransi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi di situ ada populasinya adalah beberapa perusahaan asuransi yang ada di Bursa Efek Indonesia, terus dianalisa di bla bla bla, di akhirnya dapatlah sampelnya dari misalkan dari 15 perusahaan asuransi, setelah diobservasi dari 15 berubah menjadi 5 perusahaan. Itu yang harus dihitung, bukan hanya satu perusahaan PT Asuransi Ramayana ya. Jadi mohon Bapak Ibu yang melihat dari asuransi di perusahaan yang ngambil di Bursa Efek Indonesia, mohon ambilnya adalah berdasarkan subsektor supaya mahasiswa belajar bagaimana menentukan populasi dan bagaimana menentukan sampelnya Bapak Ibu. Ya itu yang harus diperhatikan. Karena kalau saya kemarin tanya seperti ini populasinya apa? Populasinya adalah laporan keuangan Pak. Loh, kok laporan keuangan sebagai populasinya? Terus sampelnya apa? Sampelnya adalah laporan rugi laba tahun 2020 sampai 2023. Nah, kalau saya nggak masuk itu populasi laporan keuangan, terus sampelnya laporan keuangan 2022 sampai 2020 sampai 2023. Kalau saya nggak masuk. Kalau yang saya pahami populasi itu adalah sesuatu yang tidak amati, ada semua elemen. Nah, kalau laporan keuangan berarti kan yang harus dianalikan ada laporan perubahan modal, laporan neraca, rugi laba, ya, perubahan kas pula itu adalah semua yang di laporan keuangan, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi tolong diperhatikan, jangan memudahkan mentang-mentang ngambil surat risetnya menggunakan surat pengabsahan, akhirnya ngambil salah satu perusahaan aja, PT Asuransi Ramayana atau misalkan perusahaan gudang garam yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jangan itu, harus subsektor ya Bapak Ibu, dikatakan subsektornya. Ini non statistiknya. Kemudian kalau yang statistik banyak lah ya, ada pengaruh digital marketing and word of mouth terhadap keputusan pembelian produk misu di daerah Jakarta Timur. Jadi ini adalah marketing, jadi ini menggunakan surat yang kedua tadi, menggunakan surat keabsahan, tantangan pembimbing sama tantangan mahasiswanya. Dan diperhatikan ini ada di wilayah Jakarta Timurnya, berarti Jakarta Timur yang harus diobservasi dan dijelaskan kepada mahasiswa kalau nyebarin kuesioner sesuai dengan wilayahnya, Jakarta Timur, Jakarta Timur. Jangan nge-share di grup mahasiswa, di grup dosen. Belum tentu dosennya tinggal di Jakarta Timur, gitu ya. Itu yang menyebabkan hasil kuesionernya kurang valid, ya. Karena asal menyebarkan kuesioner. Ini terus kemudian ada pengaruh beban kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Balik Sukses Cabang Tebet Percetakan Snappy. Ini menggunakan surat riset perusahaannya. Yang tadi pakai surat pengabsahan, ya ini pakai surat riset perusahaan Bapak Ibu. Ini keterangan surat risetnya Bapak Ibu, ini 1 bulan ya. Ini dia riset di tanggal 3 April sampai tanggal 28 April 1 bulan. Ini mahasiswa dapat meriset. Tolong diperhatikan ke mahasiswanya, dari awal harus paham bahwa mahasiswa itu riset 1 bulan. Kemarin ada kasus di gelombang 2 pas minta surat risetnya belum keluar. Kenapa? Karena perusahaan itu minta harus 3 bulan. Kamu magang di sini gitu. Nah, salah paham, salah persepsi antara ini kelemahan mahasiswa ya. Jadi tidak kurang komunikasinya antara mahasiswa dengan pihak perusahaan, maunya riset atau magang gitu ya. Jadi ini surat keterangannya, ini kalau diperhatikan, kalau nggak ada atau pakai ini Bapak Ibu, ini yang penyata keabsahan data hasil riset untuk karyawan, jadi menggunakan tantangan pembimbing sama menyatakan. Jadi kalau di sini nanti pakai stempelnya pakai materai ya sekarang ya. Jadi udah nggak pakai yang materai 10.000 tapi pakai materai. Jadi kenapa pakai materai? Karena di sini contohnya adalah Goret Jakarta. Jadi untuk kepuasan orang yang pemasaran, marketing sama yang keuangan itu bisa menggunakan surat keabsahan. Tapi kalau untuk yang SDM berarti dia harus ke perusahaan. Ya Bapak Ibu.
Ya, jangan lupa publikasi jurnal dan skripsi yang telah dibuat Bapak Ibu ditekankan nanti untuk diterbitkan di skripsinya, jurnalnya. Jadi contohnya Bapak Ibu, ya mahasiswa yang sudah terbit ini, mahasiswanya Pak Slamet. Jadi ada beberapa eh, yang penting terbit dulu ya, jangan kita sinta-sinta ya. Yang penting masih di PSSN gitu ya. Mahasiswa sudah belajar untuk bikin bikin jurnal terlebih dahulu. Ya, ini bentuknya Bapak Ibu. Ya. Nah, tuh lihat tuh, kenapa dia bisa terbit ya? Dilihat tuh daftar pustakanya lumayan. Tadi kan minimal 10 ya. Ini daftar pustakanya banyak banget ya. Jadi makanya nanti supaya biar terbit ya daftar pustakanya harus lebih banyak supaya bisa diterima. Ada referensinya nggak terlalu banyak. Oke, Bapak Ibu, itu mungkin sekilas terkait dengan materi kita. Bapak Ibu, monggo siapa yang ingin bertanya, silakan Reza Dwi Cahyo. Oh, ada Reza Dwi Cahyo. Siapa ya? Pak Reza, silakan. Palan, silakan Palan. Terima kasih banyak kepada Sofian atas pemaparan materi mengenai sosialisasi pembimbingan skripsi yang sudah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk raise hand dalam bertanya. Di sini ada Pak Sidik, kemudian ada Pak Erwin dan Pak Natal. Silakan Pak Sidik terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Sofyan untuk penjelasannya. Mau tanya Pak, terkait untuk pengambilan data, itu ada periode minimum nggak untuk mengambil datanya? Atau harus dalam periode 3 tahun ya? Karena memang ada beberapa perusahaan yang jadi tempat penelitian mahasiswa ini perusahaannya perusahaan baru. Dan kemungkinan datanya belum lengkap, tapi mereka ingin sekali untuk membantu. Bahkan saya dorong ke mereka itu kalau mereka bekerja, jadikan tempat bekerja itu sebagai tempat penelitiannya, dan kalian bisa berkontribusi dari sisi akademis melalui skripsi. Itu satu Pak. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang kualitatif, metode kualitatif ketika dia observe kualitatif, non kuantitatif, kualitatif. Nggak ada kualitatif Pak, kuantitatif non statistik. Ya, kuantitatif non statistik SDM sama Pak, sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu kan kalau misalnya data itu kan data kinerja tadi ya, data kinerja. Nah, dia ini data kinerja yang diambil itu adalah kalau gini Pak, ini saya cerita ya. Di skripsi sebelumnya ada mahasiswa menilai kinerja faktor X1, X2 terhadap kinerja. Nah, kinerja ini dia survei kepada atasannya orang di sana. Bagaimana kinerjanya, baik atau buruk. Nah, menurut hemat saya dan pengalaman saya, kinerja itu tidak bisa disurvei. Kinerja itu harus ada angkanya. Biasanya kan di perusahaan tuh ada KPI, ada Key Performance Indicator. Jadi kalau misalnya dibilang bagus, itu suatu hal yang, misalnya IPK lah, IPK-nya bagus atau enggak? IPK-nya bagus, bagusnya berapa? 3,5, 3,8 atau 4. Kalau dibilang 3 itu bagus kan sesuatu hal yang abstrak lah. Nah, jadi yang kinerja itu saya arahkan mereka untuk kamu, kalau kita menilai kinerja, kamu dapatkan data KPI-nya mereka, KPI perusahaan tersebut. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang mungkin karena perusahaan baru tidak punya KPI, tapi saya arahkan mereka untuk ada 1-2 skripsinya itu mengusulkan. Jadi mengusulkan untuk membuat KPI bagi perusahaan tersebut. Nah, kondisi seperti itu kan datanya belum ada nih Pak. Datanya belum ada. Bahkan mungkin KPI sendiri, jangankan perusahaan, mungkin mahasiswa sendiri masih banyak yang apa tuh KPI pas segala macam. Nah, itu kalau kondisi begitu gimana Pak? Oke, langsung jawab ya. Ya Pak. Oke, yang pertama untuk data non statistik itu periodenya bisa berapa bulan ya periodenya. Biasanya kalau yang kualitatif misalkan kita nanti menghitung
ekonomi order quantity lah misalkan, atau aspek dari kebangkrutan perusahaan. Nah itu ada periodenya minimal, ada kalau periode 3 periode lah supaya kita bisa membandingkan ya. Tadi kan tujuan dari penelitiannya apa? Pertama ingin mengetahui nilai kebangkrutan suatu perusahaan. Yang kedua ingin mengetahui bagaimana sih perkembangan kebangkrutannya seperti apa gitu kan. Terus yang ketiga ingin mengetahui apakah tingkatnya sudah sesuai dengan si kasus kinerja. Kinerja emang kan tadi ada dua, pakai yang survei, ya kuesioner survei, kinerja, motivasi dan sebagainya, nyebarin kuesioner itu untuk yang statistik. Kalau yang tidak statistik itu data menggunakan balance scorecard ya Pak Satik ya. Atau mengukur GPA-nya itu bagaimana, kan ada secara teorinya, landasan teorinya. Nah, itu banyak, ada beberapa kemarin mahasiswa, Pak datanya ternyata harus ada daftar absensi, presensi mahasiswanya, presensi karyawannya seperti apa, dan dia ngitung dapat datanya seperti apa, dan dapat GPA-nya gitu ya. Nah kemarin di gelombang 2 dikasihlah GPA-nya sama perusahaan, ternyata itu bukan GPA asli itu mahasiswa, itu GPA standar perusahaannya. Nah, saya bilang dia salah persepsi ya. Harusnya ngitung dulu, ada absensinya, ada tingkat kepuasan. Nah, tingkat kepuasan ini harus disurvei dulu sama karyawannya bagaimana, adakah puas nggak kerja di sini. Ada beberapa elemen-elemen itu. Nah, kita hitung, masuklah hitung dari presensi, dari dari lingkungan kerjanya, disurvei dulu, kemudian kalau dari situ lah dihitung, dapatlah nilai GPA-nya. Karena memangnya di perusahaan itu belum punya GPA Pak, makanya mahasiswa ini yang riset di perusahaan yang belum punya GPA-nya maka lebih bagus kalau dia pengen menawarkan, loh Pak, ini hitungan saya begini, hitungan dari ilmu manajemen yang kita pelajari begini. Jadi makanya itu yang harus dipelajari sama mahasiswa. Kalau misalkan Pak Sadik bisa kasih cara ini ada rumusnya, sebelum dapat GPA apa saja sih elemen-elemennya atau indikatornya apa saja dalam perumusan ini, kalau dicari bisa nggak gitu. Bisa kan datanya, bahkan datanya minta sama perusahaan ada data absensinya, biasanya absensi, terus tingkat kegiatan, kemarin ada tingkat pelatihan Pak, jadi ada unsur nilai pelatihan. Setiap perusahaan itu mengadakan pelatihan, apakah karyawannya ikut atau sering bolos, itu kan bisa ketahuan melihat indikatornya. Nah, dari indeks absensi, dari indeks kegiatan pelatihan yang diadakan perusahaan, itu bisa digunakan sebagai indeks kinerjanya. Nah, bobotnya nanti tergantung dari peneliti, masih bobot berapa nih untuk sekali pelatihan, berapa itu Pak. Jadi itu bisa dirumuskan. Itu Pak Sadik. Oke, tadi 3 periode Pak ya. Periode ini tergantung Pak ya. Kalau misalnya satu periode itu kita sebut 6 bulan, nggak masalah juga dong Pak? Ya nggak masalah, 6 bulan. Oke, 6 bulan 3 periode. Nanti dari beberapa dibandingin, bisa bikin kuartal 6 bulan. Jadi jangan harus tahunan. Nih, kalau kita belajar bisa mingguan, bisa mingguan, bisa harian, gitu. Oke. Perusahaan itu. Oke Pak. Oke Pak. Siap Pak Sofyan. Untuk sementara cukup Pak. Terima kasih Pak. Pak Sandi, kalau kesulitan membimbing bisa online kan ya Pak? Sekarang bisa. Apalagi pasti sibuk ya. Iya. Ya kemarin sambil kerja Pak. Ini Pak. Siap. Oke Pak. Makasih Pak. Ya. Ya, lanjut Pak Irwin. Pak Irwin Swisno, silakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa kedengaran Pak Sofyan ya? Dengar Pak. Ya, maaf ini saya lagi lagi di luar rumah, saya lagi di rumah sakit nungguin anak saya. Oke. Jadi gini Pak, ini tadi menyambung dari periode ya. Kalau salah saya coba lihat dari pengalaman saya membimbing tahun yang lalu untuk statistik untuk datanya kan bisa diambil dari misalnya dari Bursa Efek Indonesia. Jadi misalkan kita analisa kinerja keuangan menggunakan metode economic value atau EVA pada misalnya industri keuangan atau mungkin misalnya industri tertentu gitu ya selama 5 tahun terakhir. Jadi mulai misalnya dari tahun, berarti kan dari tahun 2020
3 sampai 5 tahun ke belakang kan gitu ya Pak ya. Ini dari Bursa Efek Indonesia kan sebetulnya itu kan lengkap gitu lah. Dan misalnya kalau salah industri, salah Pak, industri misalnya industri manufacture gitu kan sebenarnya kan banyak gitu kan. Misalnya industri perusahaan manufacturing sudah TBK gitu kan. Kalau misalnya katakanlah ada 10, ada mungkin ada sampai ada 10, mungkin saja mungkin lebih dari 10 dan itu artinya dan datanya lengkap. Nah, ini apakah bisa dipakai nggak Pak ya untuk semester yang sekarang ini gitu Pak? Yang pertama. Lalu yang kedua misalkan kalau untuk yang pemasaran, ke marketing. Nah ini mahasiswa itu dia nyebar data ke lapangan gitu loh Pak. Misalnya apa? Dan harga produk terhadap kepuasan pelanggan misalnya untuk produk apa? Misalnya untuk produk apa? Teh pucuk dari PT Mayora kan gitu ya. Ini karena waktunya kan cukup singkat nih Pak, apakah misalnya apakah memang memungkinkan misalnya kalau ternyata datanya yang diambil itu mungkin agak jomplang, dalam artian ternyata kok ini lebih banyak respondennya wanita, misalnya dari 50, nah yang 40 ini wanita gitu, karena 10-nya ini misalnya perempuan, tapi sebenarnya itu mereka adalah konsumen gitu loh. Tapi mungkin kan nggak gitu. Yang kalau idealnya kan sebaiknya kan ya imbang gitu loh Pak, salah antara ya imbang lah, salah ya 50-50 atau mungkin yang 40-60 kan gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Nanti bagaimana Pak? Nanti mohon petunjuknya gitu Pak. Dan sama ini terakhir Pak, kalau salah saya boleh di-share Pak untuk yang bahan presentasi tadi Pak di grup gitu Pak. Siap. Itu sih dari Pak Sofyan untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Iwan, kalau misalkan data di Bursa Efek itu kan tadi misalkan 10 tahun atau berapa, sebenarnya simple. Kalau datanya banyak, ya misalkan tadi dari perusahaan manufaktur ada 10 perusahaan, terus kita ngambil 10, kan lumayan tuh datanya. Nah data periodenya bisa kita hitung. Kalau misalkan per tahun terlalu banyak, kemudian per bulan kita ambil per kuartal, kita ambil per bulan gitu. Jadi tergantung peneliti ini maunya gimana gitu supaya tapi nanti ada sistem dari pengambilan populasi sama sampelnya ya Pak. Jadi biar ketahuan caranya gimana. Kalau makin banyak sih sebetulnya kalau time series makin banyak makin bagus sih sebetulnya datanya. Kalau makin sedikit makin jelek kalau yang ini. Jadi terus itu yang kedua tadi terkait dengan Survei lapangan Pak. Survei lapangan itu harus ditentukan observasinya. Makanya kemarin ada beberapa mahasiswa saya 1 bulan itu cukup Pak. Tadi ya 1 bulan itu. Terus pertama awalnya pasti dia harus jawabnya 45. Dia nyobain ke mahasiswa jawabnya 45 ya. Jadi kan nggak sesuai. Dia keinginan kita. Ternyata pas hasil validasinya nggak jelek gitu kan. Ya kalau mau hasil observasinya diajarin ke mahasiswa, tolong secara acak ya, gitu. Jangan jomblang banget. Tadi Bapak bilang jomblang nih kebanyakan perempuannya. Jangan. Kalau mau full di awal dia pembimbing harus kasih tahu, jangan sampai makanya kalau saya Bapak Ibu bab 1 sampai bab 3 ini kan teori ya Bapak Ibu. 1, 2 sampai 3 itu teori, bisa disusun belakangan. Makanya judul hari ini fix sudah oke, udah jalan, tinggal jalan. Sebagai kuesioner dalam 1 bulan. Nanti kan kalau udah dapat 2 minggu udah dapat nih Pak, udah oke langsung jalan tuh Pak, bisa dalam 3 bulan bisa selesai. Nggak siswa saya kemarin begitu, karena kalau kita dipaksain bab 1, bab 2, bab 3 teori semua, ternyata pas bab 4 minggu-minggu terakhir bulan Juni nih Pak, datanya gagal, nggak bisa, pusing tuh, mundur deh Pak. Nah itu makanya jangan sampai seperti itu. Kita push mahasiswa yang kuesioner dicek dulu gimana hasilnya, udah oke atau belum gitu Pak Iwan. Jadi lebih enak sambil jalan. Kalau bab 1 sampai bab 3 kan teori tadi tuh, ada teori. Bab 4 kita fokus di bab 4. Bab 4 gimana? Karena kita udah survei lapangan masalahnya. Oke, baik Pak. Siap. Pak Natal Indra silakan. Selamat ya Pak Natal ya, hari ini kelompok P1 nih. Saya sebenarnya berat ini Pak.
Jadi benar-benar berat. Cuman ya bagaimana ya, kalau nggak dijalanin, saya rasa harus jalan terus ya Pak. Nah ini saya kemarin sudah meeting dengan mahasiswa saya Pak. Cuman Pak, ada beberapa mahasiswa masih bingung Pak, masih blank gitu loh. Dia nanya, minta judul sama saya Pak. Bagaimana cara saya menyampaikan yang lebih soft gitu Pak. Dia minta judul sama saya. Yang kedua adalah, ada perusahaan yang dia magang, tapi perusahaannya kecil gitu Pak. Dan kalau saya lihat judulnya tuh ya Simplemente gitu Pak. Tapi saya nggak mau mematahkan dia gitu Pak. Jadi pertanyaan saya pertama gini, apakah mahasiswa boleh minta judul sama saya? Pertama ya Pak. Yang kedua, ini kan saya dapat Jatiwaringin semua Pak. Ya. Ini bagaimana cara saya, apakah saya cukup dengan online itu sudah dianggap pertemuan pertama, atau memang saya kumpulin pada dalam satu tempat? Kalau gitu, saya bimbingan perdana pakai online, pakai Zoom, itu bimbingan perdana. Dan nanti kalau itu kan Jatiwaringin ke Margonda dekat ya Pak Indra, di Margonda kan ya. Nggak terlalu jauh. Kayaknya Pak, kasihan mereka gitu. Waktunya saya bilang saya akan atur waktunya kita ketemu gitu Pak. Ya, jadi makanya di sini pengorbanan mahasiswa sebetulnya, makanya di manajemen itu Bapak Ibu, manajemen itu luas ya, dari Jakarta sampai Karawang, sampai ke ada sekarang mahasiswa itu di daerah sana ya, ada apa namanya BSD jauh ya, banyak banget BSD dosennya ada di Tangerang atau di Cengkareng atau di Kaliabang, mahasiswanya BSD, itu jauh. Makanya penyebaran itu tidak sama dengan penyebaran dosen-dosen kita gitu. Makanya itulah pengobatan mahasiswa nantinya, bagaimana supaya mahasiswa dari awal dikasih tahu dulu mahasiswanya dosennya adanya di sini-sini, harus semangat pasti mahasiswa semangat Pak. Kalau pembimbingnya semangat, mahasiswanya juga semangat. Kalau masih pembimbingnya loyo, mahasiswanya juga pasti loyo gitu, saya sih masih semangat Pak. Pak itu gimana tadi Pak? Kalau mahasiswa minta judul sama saya gitu Pak. Jadi kalau gini Pak, jadi kalau saya secara softnya, pertama pahami dulu ke mahasiswa data apa yang mahasiswa itu pahami terkait dengan jurusannya dia, SDM-nya atau apa. Nah, apakah misalkan ini kayak sarannya ini nih, judulnya boleh lah kita. Saya sering banyak waktu pertama kali bimbingan pertama gelombang 1 tuh kasih saran boleh, asal nanti jangan memaksakan mahasiswa. Kan ada dikhawatirkan adalah dosen itu memaksakan judulnya, wah biar nanti terbit di jurnal Sinta nih, judulnya hari keren nih, mahasiswa dipaksain gitu, sehingga tapi mahasiswanya nggak ngerti padahal. Iya Pak. So, kamu nyampein kuesioner ini judul ini, variabelnya ini. Gitu. Jadi itu yang harus dipahami Bapak Ibu. Boleh nanti judul ke mahasiswa boleh, asal dengan kemampuan mahasiswanya sudah sanggup atau enggak gitu. Untuk memahami dulu. Yang pertama sih mahasiswa harus paham dulu apa yang akan diambil, analisisnya apa, datanya seperti apa, itu yang paling pertama penting. Masalah objek variabelnya belakangan, yang penting datanya dulu. Kalau data Pak perusahaannya saya udah dapat magangnya, katanya apa? Nggak tahu Pak, ya bingung kita. Saya juga kalau mahasiswanya nggak paham ya saya nggak bisa kasih. Tapi kalau mahasiswanya sudah paham, Pak saya mau ngambil keuangan tentang profitabilitas, kira-kira apa sih? Oh ya kamu judulnya aja ya ROE terhadap LPL terhadap ROE gitu kan, bisa tuh. Jadi benar dipahami seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi Pak yang lain? Itu ya. Tapi kalau saya Pak dikit-dikit ganggu apa boleh ya Pak ya? Japri Bapak boleh ya? Tadi kan saya udah bilang jangan mengganggu dosen senior. Dosen senior banyak kerjaannya. Terima kasih Pak Sofyan. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, Makasih ya Pak. Pak Yarwin. Silakan Pak Irwin. Udah Pak Erwin? Erwin siapa? Erwin udah. Oh udah Pak Irwin. Di chat jumpa Alan dibacakan dulu.
Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya? Ya, untuk semester ini Bapak Ibu mohon maaf ini dikasih kebanyakan P1 ya, tidak ada asistennya. Mohon maaf karena mahasiswanya terlalu banyak, jadi kita tidak bisa partneran lagi. Jadi yang dipakai-pakai itu banyak yang jadi P1. Jadi mohon pengertiannya Bapak Ibu, ya kan. Semangat dong P1 daripada P2 tapi kerjaannya sebagai P1 kan, dengan sekalian yang P1. Ibu, ini karena apa namanya tidak paperless ya, tapi kalau untuk masalah bimbingan saya serahkan ke Bapak Ibu, apakah bimbingannya mahasiswa suruh ngeprint dulu baru seperti biasa, bimbingan seperti biasa, monggo gitu ya, tapi nanti tanya dulu ke mahasiswanya keberatan atau tidak. Kalau bisa kamu diperiksa pakai laptop juga kan harus repot juga ya, kita agak repot juga. Kita masih harus ada penyesuaian juga sih antara bimbingan online menggunakan laptop atau seperti apa gitu kan, kita harus cek dulu. Kadang-kadang kalau menggunakan laptop sudah kita komentar ini salah nggak ngerti juga gitu, kadang-kadang berarti harus di print, harus tahu dia dicetak biar mahasiswanya tahu pengobatannya, ngetik gimana seperti itu. Jadi, pastikan lagi Bapak Ibu yang di print itu harus sudah sesuai dengan urutan ya Bapak Ibu, urutan halamannya harus sesuai. Jadi jangan ngeprint tanpa halaman. Ya, biasanya kan kalau halaman tanpa halaman tuh udah di print aja ya. Jangan, kalau mau mahasiswa itu harus sudah diurutkan sesuai dengan tem halamannya seperti apa, misalkan bab 1, babnya halaman 1 sampai halaman 8 kan, itu udah dihalamin Bapak Ibu. Juga dihalamin supaya khawatirnya pas pengumpulan tadi soft copy-nya ternyata mahasiswanya masih berantakan. Ya kan, berarti harus disesuaikan dulu, dicek dulu sama kita udah oke, print. Coba di print. Jadi benar-benar harus sesuai. Itu ya Bapak Ibu untuk masalah bimbingan. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, maka untuk sosialisasi pembimbing skripsi akan diakhiri Bapak Ibu. Tetapi sebelum ke situ, mari kita untuk foto bersama ya Bapak Ibu untuk dokumentasi. Harap Bapak Ibu untuk izin untuk membuka kamera atau kameranya. Ada Pak Haji Wasento. Ya, saya lagi ngajar, baru selesai ngajar Pak Haji Sofyan. Pak Rusento, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Indra, Damang. Tambah klimis kayaknya Bapak nih. Baik Bapak Ibu ya, saya akan screenshot dua kali saja karena di sini ada 3 slide di Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, 1, 2, 3. Satu kali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Maaf ya, Alan, mau sedikit saya memberikan tambahan. Oh ya, silakan Ibu. Ya, Bapak Ibu, info ada sedikit tambahan lebih lanjut ya. Mohon diperhatikan periode bimbingan Bapak Ibu dari 27 Maret sampai 29 Juni ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu tolong diarahkan lebih lanjut mahasiswanya dalam memilih judul, atau mungkin tadi info Pak Natal masih bingung mahasiswanya. Nah, mahasiswa dibantu untuk diarahkan supaya bisa mencukupkan waktunya, di mana proses bimbingannya itu 27 Maret sampai 29 Juni. Kemudian untuk pendaftaran skripsinya, nanti kan Bapak Ibu yang P1 yang akan mendaftarkan itu tanggal 1 sampai dengan 5 Juli Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti periode sidangnya periode 1 itu 22 Juli sampai 23 Agustus. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu untuk poin yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, jangan lupa Bapak Ibu, tadi kan Pak Sofyan menjelaskan ada materai Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu menggunakannya e-materai Bapak Ibu ya. Saya bisa share screen sebentar Pak Alan? Silakan Ibu.
Bisa ya? Bisa. Sebentar Ibu. Bu Nisa, mohon dijadikan co-host. Bu. Ya kalan siap. Nggak bisa. Baik Bapak Ibu, ini saya belum bisa Pak, host is disabled. Host saja co-host. Sudah Ibu, silakan. Bapak Ibu, di webnya Bapak Ibu itu sebenarnya sudah tersedia. Nanti akan saya share, boleh nanti di grup. Jadi nanti ada pakai elektronik Bapak Ibu, karena kan kita nanti outputnya itu udah nggak dicetak lagi, pakai soft copy. Nanti ada petunjuk penggunaan materi elektronik e-materi ini Bapak Ibu. Ini sudah ada petunjuknya. Nanti mohon Bapak Ibu mengarahkan ke mahasiswa untuk mempelajari cara menggunakan e-materi ini sudah paperless. Nah, di sini sudah tercantum Bapak Ibu melalui dari pendaftaran akunnya sampai mereka mendapatkan materi tersebut. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya ada yang berubah tadi, ada watermark. Mahasiswa juga nanti diarahkan untuk bisa pakai watermark. Di sini sudah ada juga petunjuk-petunjuknya. Ini Bapak Ibu nanti akan saya share juga. Nanti tolong bantu untuk share ke mahasiswanya. Kemudian untuk tadi kan Pak Sofyan sudah menjelaskan handout skripsi yang prodi secara reguler ya Bapak Ibu. Saya akan mau kasih tambahannya yang apabila Bapak Ibu ada mahasiswa yang program khusus. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada mahasiswa yang program khusus seperti MSIB atau Magenta, itu tolong diarahkan mereka ke outline yang seperti ini Bapak Ibu. Ada outline-nya lagi, nanti saya share juga. Bu Eka, mohon maaf Bu Eka. Iya Pak. Info dari BCC kalau Magenta itu nggak masuk MBKM katanya, benar nggak? Nah, tadi saya udah konfirmasi lagi Pak. Kalau menurut dari itu Pak, dari yang koordinator skripsi dan tugas akhir yang Pak Adi, itu termasuk di program khusus Pak jatuhnya Pak. Jadi kan ini ada outline ini Pak. Nah, sebentar. Nah, di sini kan ada program Merdeka Belajar Merdeka, MBKM, dan program khusus. Nah, Magenta itu masuknya ke program khusus Pak, selamat gitu. Nah, ini masuknya ke program khusus ini dulu memang namanya FHCI ya, yang Forum Human Capital Indonesia. Nah, sekarang itu masuknya ke program khusus dan masuk ke sini juga MBKM dan program khusus ini. Nah, nanti di sini Bapak Ibu jika menemukan mahasiswa yang program memilih outline ini dan mereka benar-benar melakukan program MBKM ini, nah di sini nanti akan ada outline-nya. Jadi gini Bapak Ibu, ada selain saya menjelaskan program khususnya ya. Program khusus ini ada program Merdeka Belajar MBKM dan program khusus, atau yang ini program kreativitas mahasiswa. Ini misalkan mahasiswa sebelum semester 8 mereka mendapatkan PKM seperti itu ya. Atau mereka mempunyai prestasi kompetisi di bidang akademik. Atau mereka tadi artikel ilmiah yang tadi mungkin udah di Bapak Ibu tadi ada yang membahas. Ini misalkan mahasiswanya ternyata masuk Scopus Bapak Ibu di semester kemarin bersama Bapak Ibu, misalkan mereka di semester 7 tuh dan Scopus gitu. Nah, dari yang Scopus tadi Bapak Ibu boleh alihkan mereka menjadi skripsi gitu Bapak Ibu. Maksudnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Atau mereka paten atau sederhana. Nah, nanti outline yang khusus ini juga akan saya share Bapak Ibu. Ini semua sudah punya panduannya masing-masing. Ini konteksnya memang agak berbeda dari yang Pak Sofyan tadi kan yang reguler. Nah, yang khusus ini seperti ini Bapak Ibu. Ada MBKM, program khusus, PKM, prestasi kompetisi bidang akademik, artikel ilmiah, paten atau paten sederhana. Nah, kondisinya berarti mahasiswa ini misalkan kayak artikel ilmiah sebelum semester 8 misalkan dia udah dipublish gitu artikel ilmiahnya, nah itu bisa dibuat skripsi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya contohkan satu di kode outline 154. Nah, contohnya outline-nya seperti ini Bapak Ibu. Nah, enggak maksudnya dari ini. Outline-nya seperti ini Bapak Ibu, lembar judul, kata pengantar. Berbeda ya Bapak Ibu dengan yang reguler.
seperti ini sampai di pelaksanaan kegiatan, hasil dan pembahasan. Nanti ini dijadikan skripsi Bapak Ibu seperti itu. Nah itu kalau yang MBKM program khusus tadi. Nah terus kalau yang PKM misalkan mahasiswa dapat PKM kemarin gitu kan, nah itu boleh dibuat skripsi. PKM-nya itu macam-macam Bapak Ibu, ada riset eksakta, sosial humaneria, kewirausahaan dan lain sebagainya. Ini juga bisa dijadikan skripsi. Kalau ini mereka dapat ini, nah mereka laporannya nanti disesuaikan. Ini bentuk outline-nya Bapak Ibu. Atau prestasi kompetensi bidang akademik. Nah ini seperti ini outline-nya. Nah kalau artikel ini ya yang tadi udah Scopus atau Sinta 1-3 ya Bapak Ibu kalau Sinta. Terus atau artikel yang diberikan proceeding internasional, Trindex Scopus atau Web of Science. Itu kalau dan mereka sudah publish ya, dokumen artikel yang telah terpublikasi dan dapat diakses oleh publik, maka nanti bukti artikel ini dapat ditambahkan dengan bukti bentuk jurnal atau prosedur tercetak, maka nanti bentuk outline-nya akan seperti ini Bapak Ibu. Itu ya tadi yang mungkin ada bertanya di grup, nah saya jelaskan di sini, jadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi mereka yang mungkin udah publish jurnal, Sinta 1-3 atau yang berindeks Scopus itu boleh dijadikan skripsi dengan outline yang ini. Akan beda yang tadi yang dijelaskan Pak Sofyan. Nah ini Bapak Ibu konteks-konteks yang dikatakan program khusus tadi Bapak Ibu ada 5 jenis di sini ya. Ada 5 jenis dengan outline ini, ada program belajar, program kreatif mahasiswa, prestasi kompetensi bidang akademik, artikel ilmiah, paten atau paten sederhana. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti semuanya ini akan saya share di grup untuk dipelajari lebih lanjut. Demikian Bapak Ibu. Bu Eka mohon izin lagi Bu Eka. Ya boleh Pak. Bu Eka. Bagaimana kita pembimbing tahu mahasiswa itu ngambil? Ada nggak Bu buktinya dari prodi atau apa gitu? Oh gitu ya Pak. Ngambil program itu. Pak, dari mahasiswa Bapak tanyakan dulu. Nanti kalau Palan nanti ada datanya di Palan. Palan nanti share ya. Datanya di Palan juga. Oh gitu aja. Data ada di Palan Pak, sama Bapak juga nanya nggak apa-apa. Biasanya mereka punya bukti juga di mahasiswa itu. Seperti itu. Itu berarti mereka waktu daftar outline-nya sudah mengambil itu ya Bu ya? Iya, gitu Pak. Nah, kan memang semester 8 ini ada yang mereka ikut MBKM Pak, gitu posisinya. Jadi mereka ambil outline-nya MBKM tadi, program khusus gitu Pak. Selamat. Oh, gitu. Oke, baiklah. Ya, terima kasih Bu Eka. Ya, sama-sama Pak. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu sekalian semuanya? Atau udah cukup ya Bapak Ibu ya? Nanti mungkin bisa bertanya di grup ya sambil berjalan. Baik Pak Alan, sudah cukup. Baik, terima kasih banyak Ibu Eka dan Pak Sofyan atas pemaparan materi yang disampaikan. Bapak dan Ibu untuk materi PPT nanti dikirim di grup pembimbing skripsi ya Bapak dan Ibu. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.